Ketika nanti Ramadan datang, pintu surga dibukakan, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Dan nanti juga Nabi mengatakan ada satu malam nanti, malam yang paling mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah malam Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, jemaah salat fardu subuh yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kembali kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada subuh yang penuh berkah ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat kesehatan, diberikan nikmat kesempatan, juga diberikan nikmat kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah sholat fardu subuh kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan di pagi hari ini diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam dengan meninggalkan Al-Quran dan sunnahnya sebagai dua pedoman hidup yang nanti akan menyelamatkan kita dalam kehidupan dunia yang sementara ini sampai nanti kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Karena itu hadirin kaum muslimin, mari selalu kita menjadikan Al-Quran dan Sunnah itu betul-betul sebagai pegangan hidup kita dalam menjalankan seluruh aktivitas kita sehari-hari. Bapak dan Ibu, para jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang sudah tanggal 17. Lebih kurang Ibu dan Bapak, iya 17 itu lewat Pak. Lebih kurang seminggu kurang lagi Bu Bapak. Nanti hari Rabu depan tanggal 22 itu akan diadakan insya Allah nanti Ru'yatul Hilal. Itu melihat bulan oleh Kementerian Agama. Nah tentu kami bersama-sama juga Pak Kemenak hadir kebetulan sekarang, Pak Kemenak Kota Sawalunto. Nah jadi nanti Ibu dan Bapak kita menunggu nanti hasil Ru'yatul Hilal pemerintah. Apakah pada malam hari itu sudah terlihat bulan, sudah ditetapkan 1 Ramadan, maka kita menunggu. Kalau seandainya pemerintah Menteri Agama sudah menetapkan 1 Ramadan besoknya, berarti malam itu kita langsung melaksanakan ibadah sholat tarawih. Jadi kita tunggu, mudah-mudahan nanti
kita bersama-sama melaksanakan ibadah puasa Ramadan tersebut. Ibu dan bapak para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Karena itu, karena tidak sampai seminggu lagi, kita terus ibu dan bapak mempersiapkan diri menghadapi atau menemui nanti sebuah bulan mulia yang kita rindukan, yang kita nanti kehadirannya. Karena ibu dan bapak, rugilah orang-orang, dan hadis Nabi mengatakan, kalau dia tidak ada punya rasa rindu terhadap kedatangan Ramadan. Hampa aja rasanya, hampa, tidak ada persoalan, tidak tahu dia kalau akan datang masuk Ramadan, berarti sebenarnya dia sudah merugi. Karena kenapa? Betapa tidak kita akan rindu dengan Ramadan ini, ibu dan bapak, karena di sanalah diberikan kemuliaan-kemuliaan yang banyak oleh Allah. Di mana pada bulan itu dibukakan pintu-pintu surga, pintu langit dengan seluruh rahmat Allah Subhanahu wa taala dibukakan. Ditutup jalan-jalan atau pintu-pintu ke neraka. Dibelenggu syaitan-syaitan yang mengganggu atau menghasut seluruh kita manusia ini pada saat ini. Itu ketika nanti Ramadan datang, pintu surga dibukakan, pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu, dan nanti juga Nabi mengatakan ada satu malam nanti, malam yang paling mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah malam Lailatul Qadar. Hanya bulan Ramadan malam ini. Maka kita rindu malam yang dimana dikatakan di situ khairum min alfi syahrin. Malam yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti lebih baik daripada lebih kurang 83 tahun umur kita manusia, itu lebih baik daripada itu, ibu dan bapak. Karena itulah kerinduan ini membara, istilahnya kita berharap mudah-mudahan nanti pada saat Ramadan datang badan kita sehat, bisa kita laksanakan seluruh aktivitas amal Ramadan kita. Beberapa pertemuan kemarin kita sampaikan, kita perlu mempersiapkan diri, ibu dan bapak. Jangan nanti ketika Ramadan datang, awak tidak punya modal. Apa kemarin di antara yang kita sampaikan, menjelang Ramadan ini kita perlu memperbanyak taubat. Mengana dosa-dosa balik. Minta ampun kepada Allah. Sebagaimana ayat dikatakan itu, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Karena balik dosa yang lama, lalu tinggalkan, seandainya masih barangkali kita terjebak dengan dosa itu, kemudian berniat awak jangan nanti mengulang balik dosa-dosa yang telah kita lakukan itu. Inilah makna hakikat taubat nasuha. Juga ini ayat yang kami bacakan tadi, ibu dan bapak. Ini ada Al-Quran surah Ali Imran ayat 133. Bagaimana juga Allah memotivasi kita untuk bersegera minta ampun kepadanya. Kita ulang kembali ayat ini, ibu dan bapak. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Jadi bersegeralah nih. Wasari'u. Ini segaranya mana? Kita bergegas. Basi do capek awak. Jangan buang-buang waktu. Berarti walaupun maknanya, ibu dan bapak, sabananya minta ampun taubat itu tidak harus menunggu Ramadan. Tapi karena ini momennya Ramadan, tentu ini lebih baik. Wasari'u. Bersegeralah, bergegaslah, basi capek lawak. Ini namanya lari sama dengan kompetisi, benar. Bersegera kita untuk menuju finish sebuah perlombaan. Kalau ini apa maknanya? Wasari'u ila maufiratin. Bersegeralah kamu mencari atau menuju kepada maufiratin mir rabbikum, untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan. Jadi perintahnya segera. Berarti fil amar suruh sudah. Bersegeralah kita ini mencari ampunan dari Tuhan. Wa jannatin, dan juga bersegera
beramal saleh, berbuat kebaikan, wa jannatin, menuju surga. Di segera ini mana ayat? Mencari, meminta pengampunan kepada Allah, dan juga bersegera kita mencari menuju surga itu. Karena surga inilah berapa? Hakikat abadi yang kita rindukan. Siapapun kita hari ini, apapun aktivitas kita, betapapun kekayaan kita, tujuan mulia, tujuan abadi kita yang sebenarnya bukan dunia ini. Tapi tujuan jangka panjang kita adalah bagaimana nanti di akhir hayat awak, di akhirat, kehidupan yang kekal abadi, sampai awak tuh di surga. Inilah tujuan hakiki kita sebenarnya. Maka akan rugi lah wak, kalau seandainya aktivitas dunia yang wak lakukan kini kok, seluruh aktivitas wak keraja wak, nanti melalaikan atau merugikan kita nanti dengan tidak mendapatkan surga. Maka kita jadikanlah seluruh aktivitas yang kita lakukan ini, bagaimana nanti jalannya lurus benar menuju nanti surganya Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu, wa jannatin, juga surga. Bagaimana surga itu? Arduhas samawati wal ardh. Jadi ini digambarkan oleh Allah, surga itu luasnya atau lebarnya seluas samawati wal ardh, seluas langit dan bumi. Dipakai makna langit, dipakai juga bumi. Berarti Allah menyampaikan kita motivasi, sebuah surga itu gambaran ruangan yang amat luas. Tidak ada lagi tata ruang di luar langit dan bumi. Itulah luasnya surga, Ibu Napa. Coba sahabat yang kini, Ibu Napa, malah tampak yang di luar langit, di luar bumi. Ya Pak, tidak ada kan? Langit kita, bumi ini, kita hidup di bumi. Nanti juga langit yang selalu menghampari alam ini. Allah katakan luasnya surga itu seluas langit dan bumi itulah. Ini motivasi Pak, Ibu Napa. Apakah ada jalan ingin rindu itu masuk surga itu? Baru disampaikan luasnya oleh Allah. Itulah yang ingin kejar, Bu. Aktivitas awak keraja awak nanti, bagaimana nanti melangkah, beramal, mencari modal awak. Nanti surga ini untuk kita di akhirat. Karena di akhirat nanti pilihan hanya ada dua, Ibu Napa. Surga, satu apa cile Pak? Neraka. Tidak ada tempat lain. Jadi kita mau memilih nanti di akhirat pilih surga atau pilih neraka, itu kitalah yang menentukan. Kalau surga tadi digambarkan luasnya seluas langit dan bumi. Kalau kita baca nanti ayat lain, Ibu Napa, betapa nanti kemuliaan di surga. Bagaimana nanti airnya mengalir, di bawahnya sungai-sungai, juga nanti buah-buahnya mudah diambil. Apa yang kita ingat itu ada di surga. Tabayang sebenarnya Ibu Napa ini digambarkan. Contohnya Ibu mau makan di surga, ini gambaran visualnya. Teringat kita bagaimana indahnya makanan burung yang terbang di langit. Tahan aja barulah tiba kita makan. Ini gambarnya. Itulah gambaran kira-kira kemudahan surga. Buahnya mudah diambil. Tidak hanya kita berjalan. Nah, kalau dunia ini kan taraga awak perlu pai dulu. Taraga Ibu nak balik pangsit, nah, perlu berjalan keluar dulu, baik kata masjid dulu. Kalau di surga tidak. Takhana awak baru di hati tersirat, udah disediakan langsung oleh Allah. Inilah gambarannya. Berarti wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Inilah kata kunci kaji kita sebenarnya. Yang surga itu diberikan adalah untuk spesial bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi samalah jalannya, Bu. Surga yang luas seluas langit dan bumi itu diberikan untuk orang bertakwa. Lalu bulan Ramadan yang tiba kok, kita beramal Ramadan tujuannya menjadi orang yang bertakwa. Inilah jalannya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Wahai orang beriman, kitalah Bapak dipanggil mulia, mesra oleh Allah. Terhadap puasa kok, panggilnya orang beriman. Tidak dipakai ya Bani Adam, tidak dipakai ya ayuhan nas. Wahai orang yang sudah mengaku beriman, yang sudah mengikrarkan keimanannya. Kutiba alaikumusiyam, kamu diwajibkan berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana pernah diwajibkan pada umat sebelummu, la'allakum tattaqun, dengan tujuan agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Inilah tujuan Pak. Sabulan besok Ramadan itu sebuah jalan wasilah namanya, kita beramal. Puasa kita siang hari, malam kita nanti tarawih dan witir, kita dengarkan ceramah, kajian-kajian ilmu tiap malam nanti oleh ustaz kita. Kita perbanyak nanti amal ibadah lain, infak sedekah perbanyak nanti. Berderma kepada fakir miskin, orang yatim. Seluruh amal saleh itu semua amal Ramadan. Pahala-pahala yang wajib dilipat gandakan, pahala-pahala ibadah sunat disamakan dengan wajib. Seluruhnya nih ibadah adalah tujuan akhirnya adalah bagaimana nanti endingnya di akhir Ramadan kita menjadi hambanya yang bertakwa. Kalau yang kau dapat, kita butuh, kita ingin bertakwa. Kenapa? Karena Allah pandang kita ini menentukan mulia tidaknya kita itu, ketakwaan inilah menentukannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ketika Allah bicara persoalan manusia yang mungkin pernah kita bahas. Wahai manusia, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Kami jadikan kamu bersuku dari seorang perempuan dan laki-laki. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu syu'uban, berbangsa-bangsa yang luas. Wa qabaila, ada kabilah-kabilah, kelompok-kelompok. Sampai lain namanya suku-suku awak ini. Berbeda-beda suku awak ibu nama. Ada koto pilihan, semua berbeda kita. Tapi apa kata Allah? Perbedaan itu bukan untuk bermusuhan, tapi lita'arafu. Agar kita saling kenal mengenal. Inilah konsep perdamaian dalam Islam. Perbedaan kita itu untuk kita saling kenal mengenal, saling paham memahami. Kenapa orang berbeda pendapat dengan kita? Itu kita pahami. Kenapa orang tidak setuju dengan kita? Karena mungkin dia tidak paham dengan kita. Bahwa orang lain karena iri pada kita, mungkin dia tidak paham dengan kita. Sama dengan Nabi Muhammad. Kenapa umatnya itu banyak yang sebagian tiba-tiba menghina Nabi, mencela Nabi, bahkan melempar Nabi dengan tai onta, mengusir Nabi seperti di Taif itu. Kenapa dia lakukan? Karena dia tidak paham dengan Nabi Muhammad. Maka Nabi sabar. Ajaran kesabaran, yang juga nanti Ramadan diajarkan kesabaran. Konsep kesabaran itu. Karena Nabi paham, ketika orang menghina dia, mencaci dia, Nabi tidak marah. Bahkan Nabi berdarah pun ketika dakwah ke Taif, pulang dia kembali, berdarah-darah kepalanya itu, ditawarkan oleh malaikat penjaga bukit Taif itu, ya Rasulullah, bagaimana nanti kami himpitkan, jatuhkan nanti bukit ini kepada penduduk Taif, kalau engkau ridho, wahai Muhammad. Tapi Nabi mengatakan jangan. Karena kalau nanti dijatuhkan bukit Taif itu kepada penduduk Taif, habislah semua umatnya, tidak ada lagi nanti peluang nanti anak cucunya menerima Islam. Inilah konsep kesabaran. Ini juga dilatih nanti Ramadan. Nah, jadi perbedaan itu saling kenal mengenal. Nah, ketika itu Allah sampaikan kunci ayat itu Al-Hujurat itu, inna akramakum indallahi atqakum. Ketahuilah, sesungguhnya yang paling mulia di sisi kota Allah. Bukan karena bangsanya yang hebat, bukan karena sukunya yang hebat, termasuklah bukan karena semua persoalan dunia yang hebat, bukan karena pangkat jabatan yang tinggi, hartanya yang banyak, gagah cantiknya, tidak. Tapi kemuliaan itu adalah akramakum atqakum. Engkau dilihat mulia, wahai manusia, karena takwamu. Berarti siapa yang paling takwa kepada Allah, itulah yang paling mulia. Jadi kita sama punya peluang mendapatkan posisi mulia di sisi Allah. Tidak boleh pesimisme. Kita sama punya peluang, sama punya jalan, sama punya waktu yang sama mendapatkan takwa di sisi Allah. Kita ingin mulia di sisi Allah. Kalau Allah sudah muliakan kita, inilah sebuah kehebatan. Namanya Allah sayang. Allah muliakan awak. Tentu Allah nanti akan berikan kemudahan kepada orang yang dia sayangi. Namanya Allah sayang.
Kan Allah juga berjanji dalam ayat lain, kalau bertakwa, ini contohnya benar Pak? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ini contoh satu. Kalau bertakwa pada Allah, Allah berikan yaj'al lahu makhraja, kemudahan jalan keluar dari semua persoalan yang kita hadapi. Kalau ini kan banyak paniang masalah, Bu. Paniang masalah keuangan kadang-kadang. Kadang-kadang memusingkan kepala persoalan anak-anak yang nakal. Kita pusing persoalan kantor kita mungkin. Persoalan di masyarakat kita. Kita pusing gagal pedagang kita, rugi kita. Jadi kalau kita bertakwa terhadap semua persoalan, apa juga masalah, Bu, Allah akan berikan jalan. Ya ja'allahu makhraja. Bah caranya? Allah bukakan hati kau lapang, Bu. Masalah itu kan karena tiwak sampai. Siapa menyampi anak tiwak? Siapa melapang? Kehendak Allah. Karena itulah kita perlu bertakwa mendekatkan diri pada Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini juga janji Allah, kalau bertakwa itu Allah berikan rezeki. Min haitsu la, dari semua pintu la yahtasib, yang tidak diduga-duga. Ya, Bu. Kalau akan barang cari kan bisa diprediksi gaji awak, barang diprediksi untung awak. Tapi kalau ketakwaan itu Allah menyampaikan yarzuqhu, Allah berikan rezeki min haitsu, dari semua pintu yang tidak diduga-duga, yahtasib, yang tidak dihitung-hitung. Jadi tiba-tiba bisa. Dan itulah beberapa waktu subuh ini yang tidak panjang-panjang. Mari kita jadikan nanti Ramadan yang akan datang seminggu lagi ini, kita maksimalkan seluruh ibadah kita. Kita siapkan juga sekarang ilmunya. Ulang-ulang balik, Bu. Bahas syariat ibadah puasa Ramadan itu, yang membatalkan, yang merusak, semualah pokoknya berkaitan dengan syariat ibadah puasa itu. Perbanyak taubat. Yang terpenting juga, mari juga kita ikat sekarang, menjelang Ramadan ini, perkuat tali silaturahim. Boleh saya bermaafan. Turi ama awak konon jauh dulu, saudara-saudara awak, semua itu adalah nanti ikat kembali. Kok rasanya masih putih ranggang-ranggang awak kini, menjelang Ramadan ini, Bu, kita harus tautkan kembali. Kita sambung lagi. Perbanyak maaf. Maafkan kesalahan saudara kita. Maafkan salah orang tua kita. Maafkan salah anak-anak kita. Maafkan salah semua masyarakat tetangga kita. Semuanya harus saling bermaafan. Sehingga kita plong, Bu. Jangan Allah kita sudah minta ampun, dosa-dosa mudah diampuni. Dengan masyarakat orang lain semuanya kita sudah berdamai. Berarti kita sudah siap masuk bulan suci Ramadan. Tinggal kita nanti beribadah puasa Ramadan. Tidak ada lagi terkait dengan orang lain. Hablum minallah kita baik. Hablum minannas kita baik. Itulah kita masuk bulan suci. Kita sudah suci. Mudah-mudahan nanti dengan hal yang kita lakukan itu, betul-betul nanti hendaknya seluruh aktivitas kita bisa kita jalankan dengan baik. Mudah-mudahan umur awak panjang, Ibu. Nanti sampai nanti pas masuk Ramadan, sampai akhir Ramadan, Allah nanti berikan umur yang panjang, badan yang sehat, Ibu ya. Karena kalau sakit awak tetap tidak bisa puasa, Ibu Bapak. Karena itu Ibu juga harus jaga kesehatannya. Perbanyaklah lagi ke olahraga sekali nanti dengan tujuan bawa sehat beko nanti di bulan Ramadan. Itulah mungkin Ibu Bapak yang dapat kita sampaikan. Kajian kita subuh hari ini, mudah-mudahan panjang umur kita, selamat ibadah puasa kita, dan nanti di akhir Ramadan termasuk di akhir hayat kita tetap bisa istiqamah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Perbanyak maaf kalau ada yang kurang tepat, dan kami akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.